Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seneng Tani, kalau kita sebagai umat muslim, kita berpuasa selama bulan Ramadan dan juga di hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa, tapi tidak dengan hama. Hama ini sebenarnya tidak pernah berpuasa ya, dia di setiap fase pertumbuhan tanaman, hama ini selalu ada dan jenisnya ini bisa beragam dan biasanya di setiap fase vegetatif ataupun generatif itu juga berbeda untuk jenis serangan hamanya. Nah, kali ini kita akan bahas karena saat ini saya berada di lahan yang tanaman ini masih di fase vegetatif awal. Jadi kita akan bahas tentang apa saja sih biasanya hama-hama yang menyerang di awal pertumbuhan tanaman dan bagaimana cara pengendaliannya. Jadi untuk tahu lebih lanjut, simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat Seneng Tani, kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani dan semoga sahabat Seneng Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Kali ini kita akan bahas tentang hama yang sebenarnya dia ini tidak pernah berpuasa ya. Kalau tanaman sendiri ada kalanya dia berpuasa tapi tidak dengan hama. Hama ini selalu saja menyerang tanaman, memakan bagian tanaman dan tentunya serangan hama ini juga bukan masalah yang sepele karena kalau kita biarkan saja nanti lama-kelamaan populasinya semakin meningkat dan gejala di tanamannya juga semakin parah, kita bisa mengalami kerugian. Kali ini kita akan bahas tentang hama-hama yang biasa menyerang di fase awal pertumbuhan tanaman. Jadi hama ini tidak hanya menyerang saat tanaman sudah berbuah atau saat tanaman ini sudah masuk fase generatif ya, tapi bahkan di persemaian pun sebenarnya ada hama yang sering menyerang juga. Kemudian setelah pindah tanam itu pun juga banyak sekali hama yang bisa menyerang tanaman kita. Yang pertama adalah uret. Nah, uret ini menjadi hama yang sangat ganas ya, karena pengendaliannya cukup sulit, membuat pusing banyak petani juga, apalagi yang baru setelah pindah tanam nih. Sebenarnya uret ini dia akan berkembang biak dengan cepat. Ini di saat banyak sekali sisa-sisa tanaman di lahan kita. Jadi kalau misal setelah panen tanaman kita habis, kemudian kita untuk pembersihan sisa-sisa tanamannya ini kurang maksimal. Nah, sisa-sisa tanaman yang masih berada di lahan, berada di dalam tanah, itu yang menjadi sumber makanan untuk uret. Nah, jadi untuk sahabat Seneng Tani setelah panen, kemudian mau mengganti tanamannya, diusahakan untuk sterilisasi sisa-sisa tanaman dulu, dibersihkan dulu sebisa mungkin supaya uretnya ini tidak ada kemungkinan untuk berkembang. Selain itu, uret juga akan sangat suka untuk tumbuh di pupuk kandang yang belum matang. Nah, di pupuk kandang yang belum matang dan belum terdekomposisi ya, biasanya suhunya ini masih cukup stabil untuk perkembangbiakan uret. Dan di dalam pupuk kandang tersebut, uret bisa makan dengan lahap karena banyak sekali bahan organik di pupuk kandang tersebut yang menjadi sumber makanan untuk uret tersebut. Jadi itulah kenapa kalau misal sahabat Seneng Tani ini mengaplikasikan pupuk kandang yang masih mentah, nah itu biasanya kemungkinan uret untuk berkembang di tanah ini juga semakin tinggi. Jadi kita harus meminimalisirnya dengan pengaplikasian pupuk kandang yang sudah matang, sudah siap untuk dipakai. Nah, biasanya uret ini cukup lama ya bertahan di dalam tanah karena di satu siklus hidupnya pun uret ini bisa bertahan sekitar 1-2 tahun di satu siklus hidupnya saja. Dan untuk jenis serangga ini termasuk sangat lama ya, karena dan untuk fase yang paling lama itu adalah fase larvanya, di mana fase larva ini yang paling merusak untuk tanaman. Biasanya larvanya ini akan menggerogoti akar, kemudian pangkal batang sampai habis. Nanti tahu-tahu tanaman kita layu, ternyata setelah kita cabut akarnya sudah habis. Nah, itu biasanya akibat serangan uret. Dan fase yang paling lama itu ya fase larvanya, itu fase yang paling merusak. Jadi sebisa mungkin kita cegah. Selain dengan menggunakan pupuk kandang yang sudah jadi, kita bisa aplikasikan insektisida berbahan aktif diaventuron dan juga karbofuran sebelum penanaman. Jadi di saat olah lahan, kemudian kita berikan pupuk dasar, kita bisa tambahkan, ditabur dengan karbofuran dan diazinon, ditaburkan, kemudian dicampur
supaya kemungkinan uret untuk berkembang di tanah ini semakin minim. Jadi kita sudah cegah dulu sebelum penanaman. Apalagi kalau tanaman masih kecil itu karena masih empuk, akarnya masih enak ya kalau untuk uret. Jadi serangannya ini bisa sangat tinggi saat tanaman masih kecil. Jadi sebisa mungkin kita lakukan sterilisasi dulu dengan penaburan insektisida karbofuran atau diazinon tadi. Atau bisa nih saat tanam, di bagian lubang tanam kita taburi dengan insektisida tadi untuk mencegah uratnya tadi tidak mendekat ke akar tanaman kita. Nah, kemudian hama yang kedua adalah sejenis moluska ya, jadi dari keong, bekicot, kemudian siput, respo. Nah, ini berbagai macam hama dari keluarga moluska yang lunak-lunak itu juga jadi hama penting juga di fase setelah pindah tanam. Nah, jadi biasanya ini sering terlupa ya kalau sahabat seneng tani setelah pindah tanam kemudian langsung ditinggal. Nah, itu kemungkinan hama-hama seperti bekicot, respo tadi serangannya akan sangat tinggi kalau kita tidak melakukan pencegahan dulu. Nah, biasanya hama-hama dari moluska tadi akan sangat banyak saat kondisi cuaca cukup lembab, misal di awal musim penghujan, nah itu akan sangat tinggi populasinya. Jadi sebisa mungkin kita lakukan pencegahan. Misal setelah pindah tanam, ini kita bisa menaburkan moluskisida, misalnya ada Ziput, kemudian merek-merek lain yang ada di pasaran ini sebenarnya sangat banyak. Jadi jangan lupa setelah pindah tanam kita bisa menaburkan moluskisida tadi. Karena kalau satu hal itu terlupa, itu bisa sangat fatal akibatnya. Nanti tahu-tahu di pagi hari, padahal sore hari kita tanam, tahu-tahu di pagi hari ini batangnya sudah patah karena termakan oleh bekicot atau respo tadi. Nah, respo itu mungkin bahasanya di daerah sahabat seneng tani beda ya. Respo itu siput yang tidak bercangkang. Jadi dia hanya seperti kepingan. Kepingan. Nah, itulah di gambar ini bisa dilihat respo itu jadi pokoknya siput tidak bercangkang. Nah, mungkin bahasanya beda-beda, kalau di sini menyebutnya respo. Itu hama yang sangat merusak juga terutama setelah pindah tanam. Kemudian hama selanjutnya adalah jangkrik. Jadi jangkrik ini juga salah satu hama ya. Tidak hanya ditemukan di sekitar rumah saja, tapi di lahan pun jangkrik bisa menjadi hama untuk tanaman karena dia memakan akar tanaman, bahkan bisa sampai habis. Nah, untuk jangkrik sendiri ini biasanya dia hidup di tanah yang cukup kering. Kemudian untuk pencegahannya, ini kita bisa lakukan sterilisasi seperti tadi yang dilakukan untuk sterilisasi di uret. Ini bisa juga untuk mencegah perkembangbiakan jangkrik sebenarnya. Kemudian selain jangkrik ada juga gasir. Ya, namanya gasir itu jenis jangkrik. Dia hidup di tanah juga seperti jangkrik dan bentuknya juga hampir mirip sebenarnya. Dan dia juga memakan akar tanaman. Jadi ini salah satu hama yang kalau terlihat secara sekilas mungkin tidak terlihat ya, karena memang hidupnya di tanah dan nanti tahu-tahu tanaman kita sudah layu, sudah mati karena akarnya habis. Nah, itu bisa jadi selain dari serangan uret, bisa jadi karena jangkrik ataupun gasir ini. Nah, kemudian kalau tadi kita berbicara tentang hama-hama yang hidup di tanah, menyerang akar dan juga pangkal batang. Kemudian setelah tanaman ini mulai tumbuh, nanti akan ada serangan dari atas, dari serangga-serangga yang hidup di atas permukaan tanah. Seperti misalnya kalau di tanaman pare ini biasanya ada kepik ya, kepik atau oteng-oteng juga banyak, kemudian belalang, kemudian hama-hama, pokoknya hama-hama yang bisa terbang, kemudian dia biasanya menyerang daun, biasanya menimbulkan gejala daunnya bolong-bolong, dan lama-kelamaan bisa habis kalau kita nggak segera melakukan pengendalian. Nah, untuk hama-hama tersebut, kita bisa menyemprotkan insektisida, misal kalau masih di fase awal itu masih bisa menggunakan imidacloprid, kemudian abamectin sebenarnya juga masih bisa kita gunakan untuk mengendalikan hama-hama tersebut. Jadi, setelah pindah tanam, bahkan sebelum melakukan penanaman ya, sebenarnya kita harus antisipasi sejak dini dengan berbagai macam serangan hama tadi. Kalau di tanah bisa saja ada urat, ada jangkrik, ada gasir, dan hama-hama lain kita bisa melakukan pencegahan dengan sterilisasi, penaburan insektisida sebelum penanaman.
Kemudian setelah tanam itu ada dari keluarga bekicot, siput, keong, respo, dan lain-lain. Itu juga bisa kita cegah dengan penaburan moluskisida di lubang tanam setelah pindah tanam. Kemudian setelah tanaman mulai tumbuh, ada berbagai macam hama yang menyerang daun. Itu dari serangga yang bisa terbang seperti kepik, belalang, oteng-oteng, dan lain-lain. Kita juga bisa menyempraikan insektisida yang sesuai dengan serangan hamanya. Mungkin itu ya sahabat Renntani yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi hama itu tidak pernah berpuasa, dan di setiap fase pertumbuhan tanaman, jenis hama yang menyerang ini akan sangat beragam dan mungkin berbeda juga setiap fase pertumbuhan tanaman. Jadi kita harus selalu waspada, kita harus melakukan pencegahan sejak dini supaya nanti pertumbuhan tanaman bisa tetap maksimal, tidak terganggu dengan serangan hama-hama tadi. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.